Seakan tak puas dengan medali perak yang diraih di nomor downhill SEA Games Thailand, atlet sepeda gunung putra Randy Varera berjuang sekuat tenaga dan hasilnya sukses meraih emas. Randy mendulang emas di nomor cross country. Our winner today, gold medal, Randy Varera. Meski berada di peringkat ketujuh di babak penyisihan, Randy mampu tampil konsisten dan impresif di babak final. Hasilnya ia berhasil mengungguli 9 pesaingnya. Posisi kedua diraih atlet Malaysia dan ketiga Filipina. Dengan perolehan emas dari Randy, tim MTB Indonesia telah mengantongi 1 emas dan 2 perak sejauh ini. Pundi-pundi medali emas kembali ditorehkan atlet Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand. Atlet renang putra Indonesia Jason Donovan Yusuf sukses menyabet medali emas yang setelah menjadi yang tercepat di nomor 100 meter gaya punggung putra. Perenang andalan Indonesia, Jason Donovan Yusuf sukses menambah koleksi medali emas untuk kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Bertanding di swimming pool Bangkok, Thailand, Jason menjadi yang tercepat di nomor 100 meter gaya bebas putra. Jason mencatatkan waktu spektakuler 55,08 detik, memastikan dirinya berada di posisi pertama. Atlet renang Indonesia lainnya, Farel Amandio Tangkas, juga tampil gemilang dan berhasil merebut medali perak dengan catatan waktu 55,89 detik. Medali perunggu dicatatkan atlet renang Singapura Cheng Wen Chua dengan membukukan catatan waktu 56,04 detik. Sedangkan Jason menambah perolehan medali emas Indonesia menjadi 5. Kini kontingen Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 5 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Cabang olahraga taekwondo nomor PAMSI bergu putra Indonesia menyumbang medali emas pertama tim merah putih di SEA Games 2025. Sementara 2 emas sumbangan lainnya dari cabang kanyo dan pentaki. Trio Muhammad Rizal, Muhammad Hafiz Fahrul Razi, dan Muhammad Alfi Kusuma tampil solid dan konsisten di Bangkok, Thailand. Alhasil emas diraih sekaligus menjadi emas perdana Indonesia di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Medali emas ini membuat ketiganya memperbaiki catatan dari edisi sebelumnya, yaitu medali perunggu di SEA Games 2023. Pemirsa, tim putri snooker Indonesia berhasil melangkah ke final SEA Games 2025 Thailand setelah memperoleh kemenangan atas Laos 3-0. Di partai penentu mereka akan bertemu tuan rumah Thailand. Taklukan Laos 3-0, tim putri snooker Indonesia berhasil melangkah ke final SEA Games 2025 Thailand. Di frame pertama, Annabella Putri Yohana membuka laga dengan poin pertama untuk Indonesia. Frame kedua dilanjutkan oleh Emilia Putri Rahmanda yang menyusul kemenangan Annabel dan memastikan tim Indonesia memimpin di setengah pertandingan. Di frame ketiga, Annabella dan Emilia berkoordinasi dengan apik hingga mampu mengamankan poin terakhir. Indonesia pun pastikan kemenangan 3-0 atas Laos dan melangkah ke final untuk melawan tuan rumah Thailand. Lawan tadi cukup cun ya, kayak dia tuh masuk pukulan, masuk bolanya tuh cun banget bola gitu. Jauh itu kayak masuk plok gitu. Kalau di Indonesia itu namanya kayak dia itu pukulannya titis. Cuma kalau saya sih pribadi, saya tidak fokus pada lawan, tapi saya fokus diri sendiri. Jadi kalau kita fokus ke lawan, kita mati dengan permainan kita. Jadi aku fokus dengan permainan aku sendiri. Kemenangan ini menunjukkan mental kuat dan kerjasama solid tim putri snooker Indonesia. Dengan fokus dan strategi yang matang, mereka siap menghadapi tekanan final melawan tuan rumah Thailand dan memperjuangkan medali emas untuk Indonesia. Dari Thailand, Yasmin Atania, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus suap gratifikasi proyek di lingkungan daerah Lampung Tengah.
5 orang ditetapkan sebagai tersangka selain Bupati Ardhito Wijaya, RFP adiknya pun menjadi tersangka. Ardhito ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di Lampung Tengah. Kelima orang ditetapkan sebagai tersangka, seluruhnya telah mulai diperiksa sejak tiba di Jakarta Rabu malam kemarin. Dalam OTT ini, KPK juga turut menyita barang bukti sejumlah uang tunai, logam mulia emas seberat 850 gram. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni 1. Saudara Awe, selaku Bupati Lampung Tengah, periode 2025-2030. 2. Saudara RHS, selaku anggota DPRD Lampung Tengah. 3. Saudara RNP, selaku adik Bupati Lampung Tengah. 4. Saudara ANW, selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati. 5. Saudara MLS, selaku pihak swasta atau Direktur PT EM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya tiba di Gedung Merah Putih KPK Rabu malam usai dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Ardhito terlihat mengenakan jaket dengan bertopi putih dan menyeret koper. Ardhito langsung digiring menuju lantai 2 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya KPK mengungkapkan operasi senyap ini terkait dugaan suap proyek. Sebuah minibus ditabrak kereta komuter lain relasi Jakarta Kota Tanjung Priok. Sopir mengaku terburu-buru lalu nekat melawan arus dan tidak mengindahkan peringatan warga sekitar. Dari rekaman kamera pengawas, mobil minibus ditabrak kereta komuter lain relasi Jakarta Kota Tanjung Priok di perlintasan Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terbental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Terjadi laka, mobil tertabrak. Mengaku terburu-buru, sopir nekat melawan arus dan tidak mengindahkan peringatan warga sekitar. Sopir juga berdalih tidak mengetahui ada kereta yang melintas karena tidak ada plang perlintasan di jalur yang dilanggar. Akibat kecelakaan ini, bagian depan mobil ringsek. Beruntung sopir dan 4 penumpang di dalamnya, termasuk anak-anak, selamat. Kebetulan ini jalurnya jalur yang keluar, yang ke dalam. Nah jadi palangnya sebelah sono. Kecuali kalau yang masuk ke palangnya yang sebelah kanan kita. Jadi di sini memang orang supir ini juga udah ngakuin kesalahan dia. Dia di keluarnya salah, melawan arus. Arusnya di sebelah kiri kita. Gitu. Dari arah Budi Mulya melawan arus untuk pintu rel sudah ada yang dijaga oleh masyarakat. Ada di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan yang dari arah jalan Marta Dinata yang mengarah ke barat itu dijaga sama warga. Untuk mobil yang kecelakaan ditabrak kereta itu melawan arus. Ternyata dia melawan arus, masyarakat sudah memberhentikan, tapi dia tetap jalan, dia terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Sementara sopir diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.